Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Surya Aksuna Surahman, NIM 2019 1011 0311 407. Saya mahasiswa angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta, NIM 316. Jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana atau delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kejahatan dan pelanggaran. Menurut sistem KUHP, dalam KUHP dikenal dengan adanya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan reh deliks atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan wes delik atau delik undang-undang. Delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum. Yang kedua, delik formil dan delik material. Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perumusan delik formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian, pasal 36(2) KUHP. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Untuk selesainya, tindak pidana material tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada cara timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Yang ketiga ada delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Delik culpa adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata-kata karena kealpaannya. Misalnya pada pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya. Yang keempat, delik aktif atau delicta commissionis dan delik pasif delicta omissionis. Delik aktif adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya pasal 362, 368 KUHP. Delik pasif atau delicta omissionis adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan kesuruhan, tidak berbuat. Contohnya pasal 164, 165 KUHP. Selain itu, terdapat juga delik campuran. Delicta commissionis per omissionism commiscio adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya pasal 306 KUHP, membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu. Yang kelima, tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujud atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga afflopende delicten. Contoh pasal 362 KUHP, pencurian. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan Fordurance delicten. Contoh pasal 333 perampasan kemerdekaan. Yang keenam, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah sebuah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana material buku 2 dan buku 3.
Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, tindak pidana komunia dan tindak pidana propria berdasarkan sudut subjek hukumnya. Tindak pidana komunia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak pidana propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, misalnya nahkoda pada kejahatan pelayaran. 8. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Berdasarkan perlu tindaknya pengaduan dalam hal penuntutan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatan tidak disyaratkan ada pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan absolut atau mutlak, contohnya pasal 310 KUHP, pencemaran, dan tindak pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 atau 367, penggelapan dalam kalangan keluarga. Yang kesembilan, tindak pidana dalam bentuk pokok yang diberatkan dan yang diperingan. Tindak pidana pokok, contoh tindak pidana pada pasal 362 pencurian. Tindak pidana dikualifisir atau diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP. Tindak pidana diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338. Seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Yang ke-10, delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya dalam buku 2, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara bab 1. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti pencurian, tindak pidana tunggal, dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat pidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidana pelakunya disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh pasal 296 KUHP. Yang ke-12 yaitu without victim and with victim. Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. With victim adalah delik yang dilakukan dengan adanya korban, beberapa atau seseorang tertentu. Yang ke-13, delik berdiri sendiri dan delik berlanjut, berdasarkan atau tidaknya kelanjutannya. Delik berdiri sendiri adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Yang ke-14 adalah delik politik, merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur pidana itu dibedakan menjadi dalam dua macam. Yang pertama adalah unsur objektif. Unsur objektif adalah tindakan yang berada di luar diri dari pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini termasuk 1. Perbuatan atau kelakuan manusia.
Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, yang menentukan tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan pidana. Yang keenam, unsur yang menentukan tindak pidana. Yang kedua, unsur subjektif. Unsur subjektif adalah tindakan yang berada dalam tindak pidana. Hal yang dimaksud unsur subjektif ini termasuk 1. Kesengajaan atau dolus. 2. Kealpaan atau kulpa. Yang ketiga, niat, forenemen. Keempat, maksud, oakmark. Yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu, bertemu dengan forbidden rage. Yang keenam, perasaan takut atau fresh. Di sini saya akan menerangkan tentang tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Pembunuhan anak pasal 341, unsur-unsurnya takut diketahui telah melahirkan anak dengan sengaja. Seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera telah kelahirannya. Takut diketahui telah melahirkan anak, khawatir akan mendapat malu karena telah melahirkan anak, awalnya untuk pelaku yang melahirkan anak di luar perkawinan. Tetapi menurut Langemajer dapat juga diberitahukan bagi wanita yang telah menikah asalkan ia punya alasan merasa takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak. Pembunuhan anak yang direncanakan lebih dulu, Kindermord pasal 342. Unsur-unsurnya takut diketahui mengenai melahirkan anaknya yang akan dating dengan sengaja. Seorang ibu untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil menghilangkan nyawa anaknya dengan rencana telah dilakukan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sebelum ibu tersebut melahirkan anaknya, dan keputusan tersebut telah diambil oleh ibu yang bersangkutan, yakni terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia melahirkan seorang anak. Penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan anak, pidana yang lebih ringan dibandingkan pasal 338 dan pasal 340 KUHP, tidak berlaku terhadap peserta lain. Bagi mereka yang berlaku adalah pasal 338 dan pasal 340 KUHP. Permasalahan terkait pasal 58 KUHP turut serta membantu pasal 342. Apakah pelaku lain serta merta dikenai pasal 340. Pengguguran kandungan pasal 346 sampai pasal 348 KUHP. Ares HR 12 April 1898. Pengguguran itu artinya memisahkan janin atau anak dari tubuh ibu sebelum waktunya. Pada waktu melakukan pengguguran, janin harus dalam keadaan hidup. Sebagai akibat dari pemisahan sebelum waktu dari tubuh ibunya, janin atau anak tersebut tidak perlu harus menjadi mati. Kejahatan pengguguran kandungan dipandang telah selesai dilakukan, yakni segera setelah janin atau anak yang berada dalam kandungan ibu berhasil dipisahkan sebelum waktunya dari tubuh ibu, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Undang-undang tidak memperhatikan apakah janin atau anak yang hidup dalam
kandungan ibunya itu tumbuh dengan sempurna atau tidak. Jenis-jenis pengguguran kandungan menurut KUHP. Pasal 346 KUHP, seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya. Pasal 347 KUHP, barang siapa yang menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan si perempuan. Pasal 348 KUHP, barang siapa yang menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuan si perempuan. Pasal 349 KUHP, tabib, dukun, juru obat yang melakukan atau membantu melakukan pengguguran kandungan. Dari contoh kasus yang ada menyatakan adanya tindakan aborsi, yang mana aborsi sama dengan tindakan pengguguran kandungan. Di contoh kasus tersebut, praktik aborsi tersebut dilakukan oleh seorang bidan di kliniknya tersebut. Tindakan pidana aborsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, khususnya dalam pasal 346 sampai 349. Dari contoh kasus di atas, pasal berapa yang diberikan dalam kejadian tersebut? Tindak kejahatan yang dilakukan adalah pengguguran kandungan. Adapun unsurnya ialah objektif. Perbuatan menggugurkan dan mematikan, objeknya ialah kandungan dari seorang perempuan dengan persetujuannya dari perempuan yang mengandung. Subjektifnya dengan sengaja. Dalam contoh kasus di atas, seorang bidan tersebut dapat dijerat dengan pasal 348 KUHP yang berbunyi, pasal 348 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan dan mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat 2-nya, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Undang-undang terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 194, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penjelasan pasal 194 sudah cukup jelas. Kejahatan terhadap tubuh. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia yang ditujukan bagi perlindungan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan yang berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang rupa pada tubuh dapat mengakibatkan kematian. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul. Luka, misalnya mengiris, memotong, dan menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamar sehingga orang itu masuk angin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan si petindak. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab 20 buku kedua KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP dan rumusannya berbunyi sebagai berikut. 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana selamanya 5 tahun. Ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. 4.
disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. 5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP, orang yang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya bicara mengenai penganiayaan tanpa menyebut unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain, itu adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai offset atau suatu kesengajaan untuk 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, 2. Menimbulkan luka tubuh orang lain, atau 3. Merugikan kesehatan orang lain. Macam-macam penganiayaan. 1. Penganiayaan biasa, terdapat dalam pasal 351 KUHP. Yang kedua, penganiayaan ringan, terdapat dalam pasal 352 KUHP. Yang ketiga, penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, terdapat dalam pasal 353 KUHP. Yang keempat, penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat, pasal 354 KUHP. 5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, pasal 355 KUHP. Penjelasan dari berbagai macam-macam penganiayaan. 1. Penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP, maka ada 4 jenis penganiayaan biasa, yakni A. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan atau denda sebanyaknya Rp300. Yang B. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun ayat 2. Yang C. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya 7 tahun ayat 3. Yang D. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan ayat 4. Unsur-unsur penganiayaan biasa yakni adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh, ada akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda Rp300 apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan 1/3 bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 ayat 1 KUHP yaitu suatu penganiayaan tidak menjadi sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerja sehari-hari. Unsur-unsur penganiayaan ringan yakni 1. Bukan merupakan penganiayaan biasa. 2. Bukan penganiayaan yang dilakukan, maksudnya yaitu terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah, dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan minum. Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan ialah 1. Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya. 2. Yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Yang ketiga, yang tidak menggunakan benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Yang keempat, yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, istrinya, suaminya, atau anak-anaknya, atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya. 3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Menurut pasal 353 KUHP, ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu 1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 tahun.
Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan yang dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ada pengambilan keputusan untuk membuat satu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Yang B, sejak timbulnya kehendak, pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan untuk berpikir antara lain resiko apa yang akan ditanggung, bagaimana cara dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya. Lalu bagaimana cara menghilangkan jejak. Bagian C, dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang. Keempat, penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau yang dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain A. Kesalahan atau kesengajaan. B. Perbuatannya melukai secara berat. C. Objeknya tubuh orang lain. D. Akibat dari perbuatannya itu luka berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya menusuk dengan pisau, maupun terhadap akibat yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut: jatuh sakit atau luka yang dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Kedua, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian. Yang ketiga, tidak dapat memakai salah satu panca indera. Yang keempat, mendapat cacat besar. Yang kelima, lumpuh. Yang keenam, akal tidak sempurna lebih lama dari 4 minggu. 7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Penganiayaan berat berencana dimulai dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. A. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. B. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk penggabungan antara penganiayaan berat 351 ayat 1 dengan penganiayaan berat berencana pasal 353 ayat 1. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu harus terjadi bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.